warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hilya Faisa dengan NIM 2209015020668 dari kelas E Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Makassar. Adapun materi yang akan saya paparkan mengenai kepribadian dan nilai dalam perilaku keorganisasian. Kepribadian dan nilai adalah dua aspek yang sangat penting dalam studi perilaku keorganisasian yang mempengaruhi bagaimana suatu individu berinteraksi, bersosialisasi, dan berhubungan di konteks lingkungan kerja. Yang akan saya jelaskan kali ini merupakan definisi kepribadian. Berdasarkan konsep terminologi kepribadian dapat didefinisikan sebagai sifat biologis manusia seperti kecenderungan rasa terhadap individu lainnya, intuisi dan sistem kebiasaan untuk menciptakan cara eksklusif yang berbeda-beda antara individu manusia, di mana juga sangat mempengaruhi manusia dalam menentukan keputusan untuk beradaptasi dengan lingkungan kehidupan manusia. Jika dapat diinterpretasikan dari konsep terminologi sebelumnya, di mana kepribadian adalah kumpulan sifat dan sikap manusia yang dapat mempengaruhi manusia beradaptasi. Selanjutnya, teori kepribadian dalam perkembangannya. Teori kepribadian memiliki 3 pendekatan, yaitu pendekatan sifat, pendekatan psikodinamis, dan pendekatan humanis. Teori kepribadian sifat atau trait didasarkan pada alasan predisposisi mengarahkan perilaku individu dalam pola yang konsisten. Sifat adalah dugaan kecenderungan yang mengarahkan perilaku secara konsisten dan ciri karakteristik tertentu. Teori kedua yaitu teori kepribadian psikodinamis. Menurut Freud, bahwa perbedaan kepribadian individu itu karena setiap orang mempunyai dasar yang berbeda. Ia membagi kepribadian menjadi 3 bagian, yaitu ID, ego, dan superego. Yang ketiga, teori kepribadian humanistik. Menurut Roger dalam Gibson 1996, pendekatan untuk memahami kepribadian menekankan pada perkembangan individu dan aktualisasi diri seseorang. Perbedaan dalam memahami kepribadian adalah humanistik atau berpusat pada manusia dan percaya bahwa yang paling dasar dari organisme manusia adalah untuk aktualisasi diri. Selanjutnya, faktor penentu kepribadian manusia. Terdapat 2 faktor inti dan utama yang dapat mempengaruhi dan membentuk kepribadian setiap individu manusia. Menurut Skarwi 2008, yang pertama, faktor internal. Faktor internal sebagai faktor yang dapat menentukan kepribadian seseorang merujuk pada faktor biologi seperti faktor genetis yang berupa bawaan dari lahir yang diwarisi dan dari orang tua. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor dari luar diri seseorang atau eksternal yang dimaksudkan berupa lingkungan keluarga, teman di sekolah, teman di kantor, tetangga, maupun dari media di lingkungan manusia yang dapat mereka tonton, dengar, dan nikmati seperti acara TV, informasi yang bersifat visual, audiovisual, ataupun tekstual dari laptop, komputer, dan smartphone. Ciri-ciri kepribadian. Ciri-ciri kepribadian adalah karakteristik-karakteristik seperti sifat malu, agresif, mengalah, malas, ambisius, dan setia yang diperagakan oleh individu dalam sejumlah besar situasi. Dengan kata lain, ciri kepribadian adalah karakteristik-karakteristik yang bertahan, yang memberikan perilaku seorang individu. Pencarian dini ciri-ciri utama dengan identifikasi 16 faktor kepribadian yang dipandang sebagai ciri primer kepribadian atau yang merupakan sumber perilaku yang umumnya konstan, memungkinkan ramalan dari perilaku seorang individu dalam situasi-situasi khusus dengan menimbang karakteristik-karakteristik untuk relevansi situasi awalnya. Selanjutnya, materi nilai. Nilai merupakan apa yang diyakini seseorang terhadap sebuah pendapatan. Nilai yang diyakini seseorang akan menghadapi pro dan kontra di lingkungan, baik dari keluarga, teman, rekan kerja, masyarakat, dan lainnya. Nilai penting untuk mempelajari perilaku keorganisasian karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap dan motivasi, serta karena nilai mempengaruhi persepsi kita. Nilai memberikan fondasi bagi pemahaman kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang, serta pengaruh persepsi kita. Nilai mengaburkan objektivitas, rasionalitas mereka untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. Adapun jenis-jenis dari nilai yaitu nilai terminal atau terminal value merujuk pada hasil akhir yang digunakan, ini merupakan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Yang kedua, nilai instrumental atau instrumental value merujuk pada mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal. Mengaitkan kepribadian dan nilai menurut orang dan pekerjaan. Teori kecocokan kepribadian pekerjaan atau personality job fit theory yaitu sebuah teori
yang mengidentifikasi 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran. Orang yang loyalitis dalam pekerjaan sosial memiliki keadaan yang paling tidak kongruent. Menurut model ini, orang yang memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kepribadiannya seharusnya lebih puas dan kurang berisiko mengundurkan diri dibandingkan dengan orang lain. Jika sebuah organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis, selanjutnya kecocokan orang dengan organisasi. Jika sebuah organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis dan berupa serta membutuhkan pekerjaan untuk siap mengubah tugas-tugas dan berpindah antar tim dengan mudah, maka yang lebih penting adalah melihat kecocokan kepribadian pekerja dengan budaya keseluruhan organisasi dibandingkan dengan karakteristik setiap pekerjaan. Kecocokan orang di organisasi pada dasarnya berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Selanjutnya, nilai-nilai internasional. Salah satu pendekatan yang paling dirujuk secara luas untuk menganalisis variasi di antara budaya dilakukan di akhir 1970-an oleh Gerd Hofstede, yang merupakan Hofstede menyurvei lebih dari 116.000 pekerja IBM di 40 negara mengenai nilai-nilai terkait pekerjaan mereka dan mendapati bahwa manajer dan pekerja beragam dalam 5 dimensi nilai dari budaya nasional. Nilai internasional yang pertama itu jarak kekuasaan. Peringkat jarak kekuasaan yang lebih rendah menunjukkan bahwa kultur tersebut tidak mendukung perbedaan antara kekuatan dan kekayaan karena menekankan pada persamaan dan peluang. Yang kedua, individualisme. Individualisme versus kolektivisme. Individualisme adalah tingkatan di mana individu lebih suka bertindak sebagai individu daripada sebagai anggota suatu kelompok dan menjunjung tinggi hak-hak individual. Kolektivisme menekankan kerangka sosial yang kuat, di mana individu mengharap individu lain dalam kelompok mereka untuk menjaga dan melindungi mereka. Yang ketiga, maskulinitas versus feminitas. Penilaian maskulinitas yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat peran yang terpisah untuk pria dan wanita dengan pria yang mendominasi. Penilaian feminitas yang tinggi berarti bahwa terdapat sedikit perbedaan antara pria dan wanita. Ini juga tidak berarti menekankan persamaan antara pria dan wanita. Yang keempat, penghindaran ketidakpastian. Dalam budaya dengan skor penghindaraan ketidakpastian yang tinggi, orang-orang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi mengenai ketidakpastian dan ambiguitas dan menggunakan hukum dan kontrol. Yang kelima, orientasi jangka panjang versus orientasi jangka pendek. Individu dalam kultur orientasi jangka panjang melihat ke masa depan dan menghargai penghematan ketekunan dan tradisi, sedangkan individu kultur jangka pendek menghargai masa kini. Perubahan diterima dengan lebih siap dan komitmen tidak mewakili halangan-halangan menuju perubahan. Itulah tadi materi mengenai kepribadian dan nilai yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan dapat menambahkan ilmu dan bernilai bagi kalian semua. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.